dan hidup. Terima kasih. Hari ini kau perlengkapi kami terus. Supaya di tengah-tengah kegelapan ini, terang Tuhan bercahaya dalam hidup kami. Kami menjadi garam, menjadi terang bagi banyak orang. Menjadi tanda ajaib, menjadi tanda alamat, menjadi pintu gerbang surga. Zoe, aliran kehidupan terus mengalir atas kehidupan kami. Karena frekuensi surga kuat dalam hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, orang-orang akan merasakan aliran kehidupan. Zoe, siapapun kami, mungkin kami tidak terpandang terkenal, tapi percaya oleh karena roh-Mu yang dahsyat dan luar biasa, iman kami menjadi harum di mana-mana oleh karena Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami. Roh hikmat dan wahyu Kau curahkan di tengah-tengah kami. Sehingga sungguh Tuhan kami boleh mengenal kebenaran-Mu dengan akurat. Dan kami diubahkan, dimerdekakan. Pola pikir yang salah, sikap hati yang salah, input yang salah dihancurkan. Diganti dengan firman yang mengubahkan dan memerdekakan. Terima kasih sepanjang firman Tuhan dibagikan. Nama Engkau ditinggikan, dimuliakan. Tanda-tanda mujizat itu terjadi. Baik saudara kami yang online, yang Zoom, maupun onsite, yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang mulai mengambil keputusan untuk undur diri dari Tuhan dikembalikan. Sehingga mereka berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Oh, kami percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom saudara-saudaraku yang di Zoom. Luar biasa kita bisa beribadah kembali ya. Amin. Hari ini saya terus ingin perlengkapi saudara, terus sebagai seorang gembala saudara. Ya, rindu sekali memperlengkapi saudara untuk tidak takut dan gentar untuk apapun yang terjadi saat-saat ini, betul? Ya, saudara tahu bahwa kegelapan dunia ini semakin gelap. Ya, persoalan, ya saudara akan dengar kabar-kabar yang menakutkan saudara. Levelnya semakin tinggi, betul? Saya selalu ingin persiapkan jemaat supaya jemaat nggak kaget. Jemaat nggak salah respon, betul nggak? Jemaat tidak salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena saya sudah kasih tahu duluan, betul nggak saudara ya? Saudara akan dengar kabar-kabar yang buruk tentang dunia ini. Saudara akan dengar hal-hal yang mencekam. Ya, karena kabar-kabar buruk, ketakutan, kegelapan dunia ini semakin tinggi levelnya. Siapa yang kasih tahu Mbak? Firman Tuhan, betul? Ya, saudara tahu di mana-mana di Eropa, di China, sekarang ada krisis energi. Ya, orang begitu rupa nggak punya listrik. Kita bersyukur ini lampu banyak banget di sini, saudara. Sudah ada di China, di Eropa, saudara. Waduh, krisis. Untuk bisa dapat listrik, anak-anak belajar pakai gelap-gelapan. Mungkin dia akan kembali lagi seperti di desa pakai templok lagi ya saudara. Ya. Bagaimana gas? Bagaimana di China krisis air? Bagaimana global warming, akan ada bencana segala macam. Ngeri. Ya. Bagaimana secara ekonomi, saudaraku saya ngomong sama Mbak Santi, November ini Amerika, USA akan melakukan tapering terhadap obligasi. Saudara nggak ngerti lah itu, dengerin saja ya. Tapi percayalah ketika itu diputuskan harga dolar akan naik. Saudara tahu begitu ngerinya kita yang bergantung dengan dolar. Betul nggak? Sekali lagi saya mau sampaikan kepada saudara. Jangan fokus ke situ. Ini topik firmannya nanti aja saudara. Saya merasa digerakkan Tuhan. Ya, jangan fokus ke situ. Kau bukan berasal dari dunia. Amin. Kau harus tahu jati dirimu, saudara. Jangan sampai kau ditipu, jangan sampai kau dibohongi oleh iblis dan kau fokus kepada fakta. Saya yakin kalau hidupmu fokus kepada fakta, kau akan merosot seperti dunia. Saudara
jaminlah di atas kertas. Dunia ini semakin merosot. Siapa yang bilang firman? Dunia akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi firman Tuhan kekal selamanya. Kalau kau fokus dengan dunia ini, saudaraku, kau akan ikut merosot dengan dunia ini. Kau akan ikut terpuruk dengan dunia ini. Kau akan ikut lenyap dengan dunia ini. Tapi hanya orang yang fokus kepada firman Tuhan, katakan dia dibaharui semakin hari, amin. Kalau dunia semakin merosot, hidupmu fokus dengan Tuhan, hidupmu fokus dengan firman, kau tidak ikut merosot, tapi kau akan dibaharui hari demi hari, semakin kuat berjalan di Sion. Tinggal pilih, saudara. Kita saya nggak bisa tolong saudara. Betul? Maka itu saudaraku, saya terus bagikan. Saya sudah pernah bagikan. Di 1 Korintus 3 ayat yang 10 ya. Firman Tuhan katakan ya, hendaklah tiap-tiap orang waspada, hati-hati, memperhatikan bagaimana dia membangun hidupnya. Ya, di PA, di komsel sama. Saya terus bagikan. Jadi saudaraku, saudara di akhir zaman ini tergoncangkan atau tidak? Saudara di akhir zaman ini saudara kuat menjadi pemenang atau tidak? Itu ditentukan oleh bagaimana engkau memperhatikan cara membangun hidupmu. Ya, di ayat yang terakhir ya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Jadi saya percaya saudaraku, saya sendiri sudah komitmen dalam hidup saya. Tuhan, saya nggak maulah peduli dengan apa yang terjadi di dunia. Yang saya harus perhatikan bagaimana cara saya membangun hidup saya. Selama saya membangun hidup saya dengan benar, sesuai dengan firman, sesuai dengan pola Tuhan, saya yakin apapun kejadian di dunia, sebesar apapun badai, sebesar apapun kegoncangan, aku tidak pernah akan tergoncang. Amin. Jadi saudara, daripada saudara Bapak Ibu fokus kepada apa yang terjadi di dunia, fokuslah. Amin. Membangun hidup. Amin. Semakin, namanya semakin itu. Kalau saat dunia 10 menit, semakin ya 15 menit gitu kan. Jadi apa saudara? Kita membuka diri kita kepada Tuhan lebih luas. Lebih besar. Supaya apa? Perkara-perkara ilahi. Siapa yang bisa kuat? Nggak ada yang kuat. Betul nggak? Kan ini melanda seluruh bumi. Saudara. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang percaya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh pun, dia akan mengalami. Tapi masalahnya, itu membuat pergoncangan atau tidak, tergantung hidup seseorang. Ya, bagaimana membangun, tidak akan ada terkecuali, semuanya kena. Tapi percayalah saudara, kalau kau bangun hidupmu, kau terus terbuka, maka perkara-perkara ilahi yang kau alami itu yang membedakan kau dengan yang lain. Itu yang membuat kau menjadi orang yang berbeda. Dan saya rindu, saya selalu imajinasikan saudaraku setiap pagi bahwa firman yang pertama kali tahun awal Tuhan berikan di saya, betul? Bahwa Tuhan telah menimbulkan banyak sorak-sorai, amin. Itu terus saya imajinasikan, ya, kemenangan ada di kemah-kemah orang benar, selalu saya imajinasikan. Saya jadi diimajinasi melihat Ai menang ya, Oyong menang, semua menang, bersorak-sorai, peduli amat. Kalau di dunia terjadi ratap tangis, terjadi kecemasan, nyanyian, kekhawatiran, tapi saya imajinasikan itu terjadi sorak-sorai kemenangan di kemah-kemah orang benar. Amin. Itu yang harusnya, normalnya menjadi bagian kita. Karena porsi bagian yang sudah Tuhan tetapkan buat Pak Reno, buat Pak Mensen, buat Pak Medi, buat semua keluarga-keluarga. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Yes? Percayalah. Ya? Amin. Jadi mohon sekali saudara, ingat ini baik-baik. Waspada, perhatikan engkau membangun hidup. Karena akan datang api, ketahuan mana yang dibangun di atas emas,
mana yang dibangun di atas perak, mana yang dibangun di atas kayu, mana yang dibangun di atas jerami. Kita tidak pernah bisa, kenapa ya dia tidak tergoncangkan. Ini bukan masalah Tuhan pilih kasih. Kenapa si A, kenapa tak tergoncangkan. Nah, ini masalahnya bagaimana engkau membangun hidupmu. Amin. Saudara, kalau kita, masalah itu menekan kita, kita masih di bawah masalah. Betul nggak? Ini masalah. Ya jelaslah tertekan. Betul nggak, saudara? Karena masalah ini menekan kita. Seharusnya ini masalah, ini kita. Betul nggak? Kita di atas masalah. Jadi apapun masalahnya, sebesar apapun, seperti Goliat sekalipun, kalau kita terus mengalami kapasitas membangun hidup kita sesuai dengan pola Tuhan, kita nggak akan pernah tertekan. Betul? Betul, saudara? Jadi saya selalu melukiskan, kalau saudara lihat ada gambar bayi gendut gitu ya, telanjang, terus dia tersenyum, terus ada tulisannya no problem. Nah, saya imajinasikan saya terus begitu. Jadi biarin masalah banyak, karena saya di atas masalah saya nggak merasa tertekan, betul nggak? Saya bisa hancurkan masalah. Sehingga dia bilang, ih banyak masalah ya, kok dia anteng-anteng aja, kok dia tenang-tenang saja. Karena kita ada di atas masalah. Jadi saudara jangan takut kepada masalah, jangan pusing kepada masalah. Pusinglah kalau engkau di bawah masalah, betul nggak saudara? Pusing kok, aduh ini sudah menekan saya, ada yang nggak beres ini. Dengan kalau masalah ini sampai saya nggak bisa tidur 2 hari, sampai saya sedih, air mata saya terus mengalir, sampai saya cemas, nggak ada yang beres. Seharusnya posisi saya, jati diri saya di atas masalah. Datang kepada Tuhan, Tuhan koreksi, aku membuka lebar hidupku. Bawa kapasitasku seperti burung Jawa yang siap terbang di atas badai. Saudara, burung Raja Wali itu ciri khasnya itu selalu terbangnya di atas badai. Betul? Kenapa Tuhan mengumpamakan kita seperti burung Raja Wali? Karena Raja Wali itu terbangnya selalu di atas badai. Kalau Raja Walinya terbangnya di bawah badai, itu Raja Wali sedang kena COVID-19. Nggak punya kekuatan untuk melawan badai. Pasti ada yang sakit sayapnya. Kalau yang normal, Raja Wali harus terbang di atas badai. Dan saya berdoa, berhari terus berdoa. Supaya jemaat Tuhan baik yang di Singapura, di Soreang ya. TKW, banyak masalah persoalan. Kita banyak masalah persoalan, ekonomi, segala macam. Bagi saya enggak problem. Tapi yang penting dipastikan semua jemaat ada di atas masalah. Amin. Amin. Ya. Renungkan firman, imajinasi firman. Baik, kita kembali ke laptop. Hari ini kita belajar tentang mengorbankan kuasa roh untuk melayani. Baik, saudaraku yang kekasih, saya percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya besar-besaran di akhir zaman ini. Saya sudah terus-terusan ya kasih tahu ya. Tadi Kak Oni sudah bilang bagaimana ada atmosfer yang berbeda, begitu banyak penuaian orang haus lapar ya akan Tuhan ya. Jadi saya yakin semakin gelap dunia ini, saudara, semakin Tuhan mencurahkan rohnya besar-besaran. Sama dengan hujan awal, hujan akhir. Dijadikan bersama-sama gitu ya. Dicurahkan bersama-sama. Jadi saya yakin semakin gelap dunia ini, semakin Tuhan mencurahkan. Karena tujuan Tuhan ingin memulihkan keadaan dunia ini seperti di surga. Betul nggak? Maka itu Tuhan membangkitkan, saudaraku, banyak tentara, pasukan, saudara dan saya, untuk menginvasi keadaan bumi ini dengan kerajaan surga. Ya, memperluas kerajaan surga ke bumi ini. Kenapa? Karena bumi ini sudah diikat oleh sistem Babel, oleh sistem dunia ya yang sangat merosot dan hilang dengan keinginannya lenyap. Nah, satu-satunya cara Tuhan akan menginvasi kerajaan surga ke bumi ini, merebut kembali, memulihkan keadaan bumi ini seperti di surga. Nah, satu-satunya Tuhan harus mencurahkan roh. Ya, maka itu di hari-hari terakhir dikatakannya Tuhan akan mencurahkan rohnya.
Bukan sekedip bukan, tapi besar seperti hujan awal, seperti hujan air. Amin. Saya yakin sekali kita akan melihat ada banyak percepatan rohani terjadi. Ya, karena frekuensi surga akan semakin nyata, semakin kuat. Gelombang firman, gelombang Roh Kudus akan bekerja semakin kuat, saudara. Ya, dan kita akan melihat orang-orang yang baru bertobat, kalau dia dilawat oleh Roh Kudus, dia akan mengalami percepatan. Amin. Kita yang sudah lama bertobat, saudara akan tadi ya perkara-perkara ilahi. Ya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa kita hidup di masa double digit. Itu bahasa Inggris, kalau usah pusing-pusing saudara ya. Itu artinya 20 tahun ini dari 2020 sampai 2040 kita ini hidup di langit terbuka. Artinya langit terbuka. Tahu kan langit terbuka? Yesus waktu dia dibaptis, betul? Kalau kita lihat di Alkitab ya, itu dikatakan langit terbuka itu peristiwa di mana Yesus dibaptis ya di Sungai Yordan. Tiba-tiba langit terbuka. Dan kemudian ada suara berkata, inilah anak yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Jadi saudaraku, kita akan hidup. Saya percaya ini saya aminkan saja. Saudara ya, walaupun masih nubuatan, saya aminkan saja. Karena di dalam 20 tahun ini, saudaraku, dikatakan sebelum ada masa-masa sulit, kita hidup di langit terbuka. Artinya perkenanan Tuhan atas orang-orang benar itu akan melimpah. Amin. Itu bukan bicara soal masalah ekonomi, ya. Bukan saja masalah ekonomi. Memang saudaraku, kita akan berlimpah. Masalah ekonomi, harta bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Tapi ini bicara bukan hanya masalah ekonomi. Kita hidup di dalam langit terbuka. Dalam kesulitan selalu ada berkat, selalu ada anugerah. Bukan saja itu, saudara. Tapi Tuhan bicara bahwa akan ada banyak perkara-perkara ilahi. Material surga yang akan dicurahkan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Maka itu saudaraku, biarlah kita fokus kepada itu. Jangan fokus kepada dunia. Baik, kita akan buka firman Tuhan ya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38. Ya, cenderung teriak-teriak jadi suara habis. Kisah Rasul 2 ayat yang 38. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima. Kita belajar hari ini tentang bagaimana mengobarkan karunia roh. Untuk apa? Untuk melayani. Saudara itu didesain oleh Tuhan. Apa didesain? Dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, ya, untuk berbeda dengan dunia. Betul? Ya. Apa yang membedakan? Banyak. Kita punya surga, dia nggak punya surga. Ya. Salah satu yang membedakan setelah lahir baru, setelah saudara percaya Yesus, bagi saudara-saudara teman yang masih kedar, dulunya kedarnya bayar, ya, yang baru-baru bertobat ya, saudara harus sadar bahwa ketika saudara percaya Yesus, saudara langsung dapat anugerah yang besar, yaitu kuasa karunia roh. Firman Tuhan katakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan. Maka karena saya sudah bertobat, maka, betul nggak saudara? Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kenapa Tuhan berikan karunia Roh Kudus? Karena Tuhan memang mendesain saudara bukan untuk hidup dirimu sendiri, tapi Tuhan ingin mendesain hidup saudara bahwa hidup saudara menceritakan tentang Tuhan. Amin. Dan itu bicara tentang peperangan roh.
Betul nggak saudara? Saya nggak bisa jangkau jiwa, saya nggak bisa melayani dengan kekuatan saya sendiri. Jadi pada waktu kau terima Yesus, Tuhan sudah punya rancangan bagimu. Kau tidak boleh hidup untuk dirimu sendiri, tapi kau dirancang Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan. Hidupmu bercerita tentang Tuhan. Makanya Tuhan langsung memberikan karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa melayani, ini pelayanan roh. Betul? Jadi mau tidak mau Tuhan harus perlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Ya, itulah, ini salah satu ya, itulah yang membuat hidupmu berbeda dari manusia yang lain. Betul? Apa itu karunia Roh Kudus? Ya, saya catat supaya saudara bisa mengerti. Karunia Roh itu bukanlah bakat. Saudara, beda ya. Bakat dengan karunia roh. Bang Nando pintar banget nih main musik. Adakah keturunannya yang pintar main musik? Ada ya. Kalau bakat saudara itu cenderung diturunkan oleh orang tua. Betul nggak? Generasi pertama, generasi kedua. Ya. Kenapa misalnya Sri pintar menyanyi ya? Bener nggak Sri? Misal. Karena memang ibunya misal sinden gitu ya. Jadi dia senang menyanyi, pintar menyanyi. Beda saudaraku. Kalau bakat diberikan Tuhan dengan diturunkan oleh kedua orang tua. Tapi kalau karunia Roh Kudus itu adalah pemberian Tuhan, merupakan kekuatan adikodrati, saya juga salah terpleset ya, adikodrati, lumayan ya, bukan main lagi, besar banget. Jadi itu merupakan apa? Kekuatan adikodrati Tuhan yang hanya diberikan kepada orang yang sudah percaya. Amin. Jadi karunia Roh Kudus itu bukan bakat. Kalau bakat dilahirkan dari orang tua kita, diturunkan. Ya, ada bakat nyanyi, ada bakat berdagang, ada bakat segala macam lah saudara. Tetapi kalau karunia Roh Kudus itu adalah kemampuan adikodrati yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah lahir baru. Jadi orang yang belum lahir baru tidak mungkin menerima karunia Roh Kudus, betul? Ya. Untuk apa? Ya. Ya. Ini diberikan untuk kepentingan pelayanan. Ingat itu, bukan untuk kepentinganmu. Ya. Harus itu. Ya, supaya apa? Adalah untuk memberi pengakuan yang tegas kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi setiap kita itu punya karunia Roh Kudus, betul? Oyong sudah lahir baru kan? Punya pasti. Ya, cuman apa sih Mbak karunia Roh Kudus itu apa? Kadang-kadang kita nggak mengerti sehingga kita nggak mengetahui bagaimana cara menggunakan. Padahal setiap kita sudah lahir baru pasti menerima karunia Roh Kudus. Dan itulah yang membuat kita berbeda. Coba lihat 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus 1. Baik, kita akan baca sama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 26. 1, 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 27. Tetapi apa yang bodoh
bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi saudara, kasih karunia itu membuat kita berbeda. Betul nggak? Dari manusia yang lain. Contoh, ada firman Tuhan bilang seperti, dulu waktu kamu belum lahir baru, gak ada yang terpandang. Betul nggak? Gak ada yang terkenal. Gak ada yang berpengaruh. Loh, sekarang kok bisa terpandang, kok bisa terkenal? Kenapa? Karena ada karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Petrus, contoh saudaraku ya, Petrus. Dia adalah seorang nelayan. Oh, apa yang bisa dibanggakan dari seorang nelayan? Secara edukasi, dia mungkin tamatannya sangat rendah, bahkan tidak dihargai oleh masyarakat, tidak terpandang. Boro-boro dia mengetahui homiletika, pengetahuan berkhotbah. Dia nggak pernah belajar, saudara. Tapi begitu dia mengalami baptisan Roh Kudus, ya, dia mengalami karunia Roh, saudara, dia menjadi orang yang berbeda. Amin. Maka Tuhan jelaskan, sekalipun kamu lulusan SD, sekalipun orang tuamu bukan orang kaya, bodoh bagi dunia, tapi engkau dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang berbeda. Amin. Sehingga engkau penuh dengan hikmat, sehingga engkau mempermalukan orang bodoh itu. Itulah orang-orang yang menerima karunia. Amin. Orang kan bilang, dia lulusan apa sih? Tari misalnya. Kalau ngobrol, bahasa Inggrisnya bagus. Misal, ternyata dicek-cek, lulusan SD. Benar. Politiknya, saudara, itu akan terjadi. Amin. Karena firman Tuhan. Kenapa? Karena sejak kau lahir baru, engkau dibuat memiliki sesuatu yang adikodrati. Dan itulah yang menghancurkan sistem Babel. Dan kau menjadi orang-orang yang berbeda. Kau dulu tidak terpandang, kau dulu tidak terkenal, betul nggak? Kau dulu tidak berpengaruh, ya, karena apapun, karena masa lalumu, karena keadaanmu, kau bukan orang kaya. Tapi apa yang bodoh bagi dunia ini, Tuhan kasih karunia Roh Kudus, sehingga kamu menjadi orang terpandang, terkenal, berpengaruh, dan dunia tidak bisa berkata apa-apa. Inilah orang yang disertai Tuhan. Bisa mengerti? Saya rindu bagikan ini supaya saudara mengerti, menghargai hidupmu. Karena hidupmu itu tidak biasa-biasa, betul? Ada karunia Roh Kudus, ada kemampuan adikodrati, yang tidak bisa dianggap sepele. Ya. Kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan karunia Roh Kudus? Kita lihat ya, di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, ini sangat panjang, biar saya saja yang bacakan. Satu Korintus 2, 12. Maaf, 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Bisakah? 1 Korintus 12 ayat sampai 11. Oke, langsung ya, ayat 4 sampai 11. Baik. Saya akan bacakan ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Tadi ya, kita bilang bahwa setelah lahir baru kita punya karunia roh. Tapi rupa-rupa karunianya, tapi satu roh. Lanjut. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, kasih karunia roh itu bukan untuk diri pribadi. Betul? Ya, ingat itu. Jadi kalau kau dikaruniai berdoa, bersyafaat,
Bukan kau doakan dirimu sendiri. Ya, kau punya karunia apapun, menyembuhkan orang dan segala macam untuk keterkenalan dirimu. Tadi awalnya tujuannya untuk menegaskan di bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena roh itu diberikan untuk pelayanan, ya, untuk menyatakan kabar baik. Terus kemudian ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi yang pertama, Tuhan bisa memberikan karunia roh hikmat. Ya, hikmat itu adalah karunia roh. Kemudian dan kepada yang lain, yang roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudaraku, ada roh hikmat, ada roh pengetahuan. Apa bedanya? Hikmat, pengetahuan. Hikmat itu pengetahuan tentang Allah. Tapi pengetahuan dunia ini, ya, pengetahuan ilmu dan segala macam itu pengetahuan. Ya. Jadi saudaraku jangan heran saudara, sama seperti Petrus, orang yang tidak punya edukasi, ya, tidak punya pendidikan, saudaraku, tiba-tiba dia memiliki pengetahuan yang luas. Bisa saja itu adalah pemberian Tuhan karunia roh. Amin. Ya. Jadi gini, maksud saya begini, apapun engkau jangan berpikir, aduh saya kalau dipakai Tuhan besar saya mesti sekolah, saya mesti ini. Nggak usah pikir kayak gitu. Kalau memang Tuhan gerakkan sekolah bolehlah gitu. Tapi kalau enggak, kau jangan mengasihani diri sendiri dan menjadi minder. Betul nggak? Tapi Tuhan bisa, kalau untuk memang Tuhan kerjakan, itu akan diberikan karunia pengetahuan. Ya, karena karunia ini bukan bakat, tapi pemberian Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi kita nggak bisa iri. Kenapa dia punya karunia ini? Kenapa dia? Karena Tuhan sudah tahu. Dia akan tahu kebutuhan yang khusus buatmu seperti apa yang dikehendaki untuk mengabarkan kabar baik. Ya, itu ya. Ada roh pengetahuan. Kemudian kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ya, memberikan roh iman. Ya, itu adalah karunia roh. Ya. Kemudian yang kepada lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ini macam-macam karunia supaya saudara tahu ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang yang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa roh itu pemberian dari Tuhan ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu. Karena karunia Roh Kudus namanya ya. Dan yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang dikatakan secara khusus. Ngerti? Jadi kita nggak bisa iri. Ya misalnya nih, kalau dia doain orang sakit, sembuh ya. Langsung dia bangkit dari kubur. Kenapa saya doain bukannya sembuh malah mati terus. Udah 10 orang nih saya doain mati terus. Saya iri itu sama Ai. Kenapa Ai? Dia bisa memiliki karunia penyembuhan. Ya. Gak boleh saudara. Kenapa? Karena kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Tuhan tahu. Betul enggak? Dan jangan pula si Aik ngomong begini, karena saya dikasih karunia penyembuhan, saya buka lang seperti dokter. Ya. Spesialis kesembuhan. Di sana ada kenceleng, ya kan? Saudara, banyak anak Tuhan yang memperdagangkan karunia roh ya, dengan motivasi yang tidak benar, ya. Karena dia diberikan kemampuan adiparodati untuk kepentingan bersama, tapi ini dibelokkan menjadi untuk kepentingan sendiri, ya. Akhirnya wah disembuhkan, viral. Terus dia bikin YouTube. Terus di bawahnya, apabila Anda rindu mendukung pelayanan ini, transfer ke rekening BCA. Saya tidak menghakimi yang lain-lain ya. Tapi ingat, itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, ya. Jadi kalau Pak Gultom ketemu dengan teman-teman Muslim ya Pak Gultom ya, kemudian ditanya,
ih Pak Gultom berpengetahuan luas ya, penuh dengan hikmat, ya kan? Akhirnya ada seseorang yang berkata, Pak Gultom lulusan apa? Gitu ya. ITB, Icalan teh botol ya, ITB. Atau lulusan apa? Pak Gultom bilang, saya gak punya lulusan apa-apa. Karena saya sering bergaul dengan Tuhan saya sering membaca firman, jadi saya mengerti tentang kehidupan. Orang mulai bertanya, firman apa yang dibaca? Nah itu yang benar saudara. Ngerti ya? Ngerti ya? Ya. Jadi karunia roh macam-macam kan tadi kan. Ada karunia hikmat, ada karunia iman. Nggak bisa dibahas satu-satu lah. Ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan roh. Bisa jadi saudaraku ketika kau pelayanan ya tadi ya seperti Kak Oni tadi itu, aku bingung ya apa sih yang harus diomong gitu ya. Kok punya masalah ruwet banget. Gimana sih caranya melayani? Saya aja nggak pernah ngalami seperti itu suami istri. Ya kan seperti saya misalnya kan. Suami istri kok ruwet banget. Waduh mulai dari mana? Itu benangnya ruwet. Dari mana saya harus nikah? Saudara saat itu juga. Nah, bisa juga Tuhan berikan roh hikmat. Amin. Sehingga kita sepertinya kata-kata kita biasa. Tapi kata-kata itulah yang membuat dia mengerti jalan keluar. Nah, saudara ada banyak. Kita lihat lagi ya. Di Roma 12 supaya saudara ngerti karunia roh ya. Ayat yang ke-6. Sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Saya akan bacakan ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia ini adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, saudara melayani adalah karunia ya, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, menasihati juga karunia. Saudaraku jangan nasihati dengan cara pikirmu sendiri. Betul enggak? Harus ada kemampuan adik karunia. Baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, ada karunia untuk memimpin. Saudara kalau semua jadi pemimpin, siapa yang dipimpin? Ya kan? Masa kursi, ya kan? Harus ada yang memimpin. Tapi yang memimpin harus punya karunia pemimpin. Kalau enggak, saudara dia memimpin dengan cara dia sendiri. Kemudian hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Saudara juga nanti ada lagi karunia menjadi pengajar, penginjil, rasul ya. Gembala, itu karunia saudara ya. Artinya saudaraku Tuhan itu memberikan semuanya ini untuk tujuan kepentingan bersama untuk melayani jiwa-jiwa. Ya, mungkin di pekerjaan segala macam kau diberikan karunia yang luar biasa tentang pengetahuan hikmat sehingga kau menjadi pemimpin yang luar biasa. Semua semata-mata bukan untuk diri sendiri, tapi untuk satu tujuan menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, saudara tidak boleh sombong, tidak boleh iri, ya. Tidak boleh sombong, ya. Tuh, lihat saya. Dia 3 bulan baru bertobat menginjili. Saya ketemu 2 jam terus bertobat. Ya, sombong. Ya. Sehingga saudaraku, dia ngomong. Ya. Dan karunia itu dikonfirm dengan orang lain. Ya. Kadang-kadang saudaraku kita nggak ngerti karunia yang ada dalam diri kita. Kan kita dikasih nih, betul nggak? Apakah saya karunia melayani? Karunia apa ya? Saudara tidak akan pernah tahu kalau kok nggak melayani. Betul nggak? Nggak terlibat pelayanan, dia nggak akan pernah. Karena karunia itu ditujukan untuk melayani. Ya, kok nggak akan tahu sebenarnya karunia itu apa. Tapi begitu kok melayani, ya melayani, orang lain bilang, kamu kayaknya punya karunia penginjilan ya. Kenapa? Kalau saya melayani bersamamu, saya sulit sekali.
misalnya untuk memberitakan Injil, tapi kok tiba-tiba das, oh iya saya mau bertobat, kamu punya. Nah, saudaraku, kadang-kadang teman sepelayanan kita mengkonfirm, betul nggak? Sehingga ketika kita tahu bahwa saya punya karunia pemujian, harus kobarkan itu. Nah, masalahnya saudaraku, seringkali kita seperti orang yang diberikan 1 talenta dan simpan, betul nggak? Nggak gali, sebenarnya saya ini punya karunia apa sih? Ya. Ada orang, saudaraku, senangnya melayani seperti Marta, saudara ya. Dia nggak merasa capek, dia sukacita. Aduh, saya senang banget. Kalau saya melayani, saya bisa membuat orang lain tertolong, saya membuat orang lain. Saudara, kalau saudara kobarkan, sepertinya saudara nggak beritakan Injil ya. Saudara nggak menyembuhkan. Tapi percayalah bahwa karunia itu bisa membuat orang bertobat. Amin. Jadi tidak ada karunia yang lebih gede, tidak ada karunia yang lebih rendah. Betul nggak saudara? Amin. Ya. Dan kita tidak boleh menghakimi bahwa karunia nubuat itu lebih bagus dari karunia membedakan roh gitu ya. Enggak saudara. Semuanya diberikan untuk tujuan menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi kalau kau punya karunia kemurahan. Waduh, saya ini banyak beras ini. Tetangga sakit. Wah, bagi-bagi. Tidak ada orang tahu. Betul nggak saudara? Ya. Tiba-tiba ada ini. Wah, kau bermurah hati. Nggak pelit. Ya. Terus. Tapi kau merasakan dengan sukacita. Nggak penuh pergumulan. Saudaraku, ada orang bermurah hati tapi bergumul. Aduh, gimana ya? Besok saya bisa makan enggak ya? Kalau saya kasih 10, saya tinggal 2. Gimana? Itu bukan karunia kemurahan. Ya. Karena kemurahan itu tidak ada pergumulan, kok bagi-bagi, tidak takut habis, kok sangat percaya gitu ya, digerakkan oleh roh. Jangan berpikir hanya orang karunia penginjilan, karunia memimpin, karunia bernubuat, karunia membedakan roh yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa. Percayalah, kok kobarkan karunia itu, jiwa-jiwa akan datang. Amin. Jadi tidak ada karunia yang kecil, tidak ada karunia yang besar, betul nggak? Tidak ada karunia yang terhormat. Ya, tapi semua kasih karunia yang diberikan Tuhan atas hidup, kobarkan. Amin. Bagaimana caranya, Mbak? Harus terlibat di dalam pelayanan. Ya, tidak harus pergi seperti Mbak Popi segala ke desa-desa. Mulai berdoa untuk jiwa-jiwa, betul nggak ya? Mulai ini kok akan digerakkan ya. Mulai ya. Mulai begitu. Saya percaya. Saya percaya. Saudara akan berfungsi. Amin. Dan tidak menjadi sombong. Merasa bahwa karunia saya lebih hebat daripada karunia yang lain. Ingat, semua karunia untuk kepentingan bersama. Kita satu tim, saudara. Saya selalu membayangkan, saudara, bagaimana semua memiliki karunia dan itu berjalan bersama-sama menjadi pelengkap, betul enggak? Ya, misalnya, ini saya sedang ada 2 proyek nih sedang ada pada saya. Yang pertama ada seorang ibu punya anak, saudara, anaknya itu SMP ya, izin ya, SMP ya. Dia itu selalu lihat setan. Nggak tahu indigo, nggak tahu indihome, nggak ngerti lah, saudara. Kan ada juga yang seperti itu ya. Jadi ibunya pusing saudaraku, tiba-tiba nangis. Mama, ada perempuan rambut putih di situ. Kan nggak bisa tidur mamanya. Terus sudah hilang mama. Mama, ada yang hitam di situ. Saya bilang doain sama bapaknya, suami istri berdoa. Nggak keluar-keluar, Bu, anak saya masih masih terus tiap malam begitu katanya. Kasihan dia, jadi sepertinya tidurnya terganggu, kurang tidur, belajarnya juga susah kan. Nah, coba saya bilang, saya tahu nih, ini ada Pak Mensen ini, punya karunia membedakan roh. Saudara, kalau itu kan enak kan, betul nggak? Jadi tim, betul nggak saudara? Yuk Pak Mensen, kita pelayanan yuk. Nah, saya nggak punya karunia membedakan roh. Misalnya ya, wah waktu itu, Mbak, ini ada kutuk-kutuk ini dari dulu. Kayaknya dia punya perdukunan gitu ya. Wah, besoknya lihat-lihat. Saudara itu penting kan, betul nggak? Misal saudaraku ya, kita ada satu bencana alam. Waduh, kita mau memberkati.
Wih, ini ada 5 orang punya karunia melayani. Yang nggak punya karunia melayani banyak alasan, betul nggak? Saya belum urusan ini, saya belum urusan ini, saya belum urusan ini, Mbak. Saya hanya punya waktu nih. Nggak peduli kalau gitu, nggak perlu, ya. Oh, ya karunia melayani, siap, Mbak. Siap, Mbak. Kan begitu, ya kan, saudara? Sehingga, oke, kamu datang sana. Saudara, kalau bukan karunia, ya pergumulan, betul nggak, saudara? Ya, suruh kerja keras di rumah. Nah, udah gitu, wah, ini kayaknya sulit ini ya. Makanya yang proyek kedua, saudaraku, itu ada seseorang, WA saya banyak banget. Ada seseorang gini-gini di kota Lembang. Ini orang ini gini. Saya lihat WA-nya di ruwet. Gimana cara melayani? Ini begini, sejak SD sudah hamil, bayangin saudara. Sekarang begini, waduh, WA-nya chatnya banyak banget. Aduh, saya bilang, ya saya doain. Saya bisa bilang, karunia pendoa siapa di gereja ini siapa ya? Mbak Kenzi, Pak. Mbak Mintan misalnya ya. Sekarang kita confirm ya hari ini. Asihin aja sama dia. Ya kan? Betul nggak saudara? Tiba-tiba Mbak Kenzi kan suka lihat kan. Ngimpi. Ada air terjun, ada air ini gitu. Air bening, air apa. Ya kan? Saudara kalau saudara nggak punya karunia itu, saudara nggak ngerti. Betul nggak saudara? Ya. Nah, jadi saudara kita berdoa. Mereka punya hikmah. Ya, mereka punya hikmah. Mereka bilang sama saya, Mbak Yus itu begini, itu begono, itu begini. Enak kan? Saya melayaninya tinggal cek. Ya betul nggak? Nah saudara, kalau saudara punya kasih karunia, dipendem, nggak dikobarkan, saya nggak ngerti, capek dong. Pelayanan ini bisa one man show, betul nggak? Saya yang karunia iman, saya yang karunia melayani. Betul nggak saudara? Saya yang karunia pengurapan, saya gempor di tengah jalan mati saudara. Betul nggak? Makanya Tuhan kasih karunia. Supaya karunia-karunia itu dikobarkan sehingga saya menjadi karunia pemimpin, saya tahu, oh ini pekerjaan si ini, pekerjaan ini. Pasti mereka nggak bersungut-sungut. Karena itu memang karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dia akan kerjakan dengan sukacita. Ya, dia akan kerjakan. Misalnya, waduh Oni, di desa itu ada gini-gini. Oh dia jangan senang itu. Wah nggak punya waktu kan diburu-buru ke sana. Dia sukacita, kenapa? Memang karunianya penginjilan misalnya kan. Ya Mbak, besok ada ini apa namanya tamu ini dari Eropa datang ke sini mengunjungi gereja kita 20 orang bule-bule. Oh kalau saya kasih kepada siapa gitu yang nggak bisa memasak, yang nggak tahu melayani, oh dia akan gerundel. Wah gimana sih ini? Tapi kalau itu tepat dikasihkan orang yang melayani, oh siap Mbak. Kita akan berikan makanan yang leher. Ya kan? Dia nggak akan merasa bersungut-sungut, saudara. Betul nggak? Jadi pentingnya mengobarkan kasih karunia di antara kita. Dan jangan merasa ini karuniamu tidak hebat. Semuanya ada tujuan untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan juga berpikir, saya nggak mau Mbak kalau karunia kemurahan. Ya banyaklah itu, saya yang canggih gitu Mbak. Karunia nubuat. Sehingga kalau saya datang, Sri, saya lihat di wajahmu, ada ini, itu, ini. Kau akan mengalami gini. Oh gitu. Begitu selesai, tajam dia, hebat. Saudara nggak pakai lagi. Karena itu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan sendiri yang beri, bukan kita yang minta. Secara khusus dia tahu. Ya. Dan teman-teman yang lain mengkonfirm. Ya kan? Oh Mbak Yus, saya beberapa orang bilang, Mbak Yus punya karunia menerobos. Menerobos apa? Saya bilang gitu. Menerobos apa? Menerobos gudang apa menerobos apa? Kadang ketika kita terlibat pelayanan, kita nggak ngeh dengan orang jemaat yang lain mengkonfirm. Betul nggak? Wih karunia penerobos ini. Begitu dia injakkan kaki, berubah itu daerah. Begitu ini dia berubah. Oh dia karunia penerobos. Sehingga penatua mengklaim, kamu karunia penerobos. Wah semakin ini ditumpangin tangan, betul nggak?
Kan kobarkan karunia dengan penumpangan tangan. Kenapa? Karena si penatua sudah tahu nih. Betul nggak? Wah, doain. Makanya kadang-kadang saudaraku ketika ditumpangin tangan, kita bergelora. Betul nggak? Oh, terima kasih, kau akan begini. Di belakangmu ada ribuan orang. Kau akan menginjili dengan penuh kuasa. Tidak lagi pakai pancing katanya. Iya kan? Lama kan pakai pancing kayak di sana ya, Pak Gultom ya. Satu-satu pakai jalan. Pakai Tuhan, kan begitu. Sesuai dengan karuniamu masing-masing. Penatua tahu kan digerakkan Tuhan. Gak mungkin dia punya karunia, misalnya karunia melayani, terus kata-katanya seperti itu. Dia pikir, apa ya, kan saya cuma diakonia gitu. Tapi percayalah, pada saat-saat tertentu, bisa-bisa semua karunia bekerja. Karena untuk satu kepentingan, supaya jiwa-jiwa bertobat. Amin. Paulus, dia punya banyak karunia. Bagaimana caranya mengobarkan? Ya, kita lihat ya. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Sebentar lagi kita selesai. Ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini bicara Paulus ya. Kepada jemaatnya. Terus yang ketujuh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi karunia roh itu juga tertib, saudaraku. Misalnya diberikan karunia bahasa roh dan nubuatan. Saudara, di satu kelompok doa. Wah, yang berbahasa, aku melihat, hey Yus. Ya, pemimpinnya nggak dipanggil mbak, nggak dipanggil. Yus, Tuhan berbicara. Nggak begitu, saudaraku. Karena ada kasih dan ketertiban. Ya, ada banyak kan seperti itu ya. Yus, Robinson. Ya, nggak bisa. Karena tunduk, dia satu roh. Jangan berpikir, aku dipimpin roh. Orang lain nggak confirm, itu nggak dipimpin roh. Ya, nah saudara, kobarkan. Terus ayat yang selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan buat saudara 1 Timotius 4 ayat 14 dan 15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, kalau saudara simpan karunia roh, saudara yang rugi banyak orang. Betul nggak? Iya. Saudara yang rugi banyak orang. Kenapa? Karena hidup saudara itu dinanti-nantikan banyak orang. Makanya saya tadi kenapa awali dengan double digit. Saya percaya bahwa ini waktunya Tuhan akan mencurahkan perkara-perkara ilahi. Karunia rohmu akan bekerja luar biasa atas hidupmu. Amin. Sehingga ketika kau ngobrol, ya Pak Gultom punya komunitas dengan para petani gitu, ngobrol. Obrolanmu bukan obrolan yang biasa-biasa, saudara. Karena ada muatannya, ada kuasanya. Kenapa? Karena ada langit yang terbuka yang menyertai. Betul nggak? Sehingga perkara-perkara ilahi begitu kuat. Ya, sehingga ketika kehadiran kita ada di orang itu takut akan dosa. Orang insaf ya, yang tadinya berdegong gitu ya, yang wah dosa itu menjadi kehidupannya dia lah sehari-hari. Mungkin kita enggak cuma ngomong satu kata, dua kata, dia nggak bisa tidur. Aduh saya udah orang berdosa, saya harus berbalik dari dosa saya. Saudaraku, itu saya imajinasikan, amin. Kita tahu Smith Wigglesworth, saudara. Dia hanya orang tukang pipa ya, kalau nggak salah ya. Istrinya sebenarnya yang sungguh-sungguh hamba Tuhan. Dia ada di kereta api, saudara. Dia hanya duduk menyembah Tuhan. Satu gerbong, saudara. Nangis. Ampuni Tuhan, nggak ada yang nginjili. Kenapa? Dia kobarkan. Betul nggak?
Dia punya karunia pendoa, betul nggak? Sehingga orang bertemu dengan Tuhan, orang bertemu dengan Tuhan. Saya berdoa mengimajinasikan Cibodas penuh kemuliaan. Ai sama yang betul-betul mempergunakan karunia rohnya. Mungkin belum bisa nginjili doamu. Amin. Kita sekarang keliling ya. Ai ya berdoa Cibodas. Wih, kenapa? Karena memang Tuhan sudah desain engkau menjadi berkat buat banyak orang. Makanya dikatakan kalau engkau kobarkan karuniamu, kemajuanmu nyata bagi semua orang, dikatakan ya. Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi orang akan mengalami itu, saudara. Tapi seringkali gereja tidak bisa berperan lebih besar. Karena setiap orang tidak ngerti ada karunia apa dalam hidupku. Apalagi mengobarkan karena tidak terlibat di dalam pelayanan. Sehingga dia tidak bisa memakainya. Nah hari ini saya berdoa supaya semua karunia berkobar di gereja ini. Amin. Sehingga semua saling melengkapi. Semua saling ini. Oh ya itu bagian dia. Oh ya itu bagian dia. Dia ngajarnya bagus. Saudara ya. Ada orang gak punya karunia mengajar. 2 jam ngajarnya bulat aja saudara. Ini cerita apa sih? Gak ngerti saya gitu ya. Tapi kalau orang punya karunia mengajar. Wih langsung. Poin-poin. Saya dapat nangkep. Ya saudaraku mengajar juga punya karunia gitu ya. Pertajam, kobarkan itu. Wih, dahsyat itu saudara. Maka kebangunan rohani akan terjadi. Karena kita satu tim. Tidak menganggap rendah orang-orang yang memiliki karunia yang tidak hebat. Yang lain yang merasa punya karunia buat penginjilan dan sekarang enggak merasa sombong. Merasa satu level di atas yang lain. Enggak, saudara. Karena semua karunia diberikan secara khusus. Seperti apa yang dikehendaki. Jadi saya rindu semuanya mengobarkan kasih karunia. Karunia yang ada pada saudara ya. Dengan penumpangan tangan, dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Saya percaya sekeliling kita akan merasakan bahwa kita berbeda. Kalau engkau enggak gali karunia, engkau sama dengan manusia yang lain. Betul enggak? Yang membuat kita berbeda itu karena kita punya kasih karunia. Ya. Punya kemampuan adikodrat, punya hikmat, punya pengetahuan. Dan saya yakin yang tadinya bodoh menurut dunia tidak terpandang, tidak terkenal. Akan menjadi terpandang, terkenal. Apa yang bodoh menurut dunia dipilih Tuhan untuk menjadi mempermalukan ya orang-orang yang berhikmat. Jadi jangan merasa bahwa saya hanya lulusan ini, lulusan apapun. Yang penting ada kasih karunia dalam hidup. Itu yang membuat kau cemerlang dan berbeda. Sama-sama tetanggaan, sama-sama penjual Yakult. Tapi penjual Yakult yang ini berbeda. Men, ada kemampuan adi kodrati. Wah, dahsyat saudara. Itulah yang membuat gereja sehat. Betul nggak? Kenapa gereja nggak sehat? Semuanya tertumpu sama pemimpin. Ya kan? Ada orang punya karunia iman nggak dikobarkan. Ada punya karunia pelayanan nggak dikobarkan. Pemimpinnya melayani. Pemimpinnya ini. Makanya saya nggak mau saya tua, rambut saya putih, saya sakit-sakitan gara-gara memimpin jemaat di GKK di Lembang. Betul nggak saudara? Kan ini bukan Alkitabiah, saudaraku ya. Justru saudaraku dikobarkan semua. Kita jadi tim. Amin. Ketika ayo kita pergi. Karunia apa ini? Ngajar. Wah, Karika, karunia mengajar. Wah, ngajar bagus. Oh, ini perlu karunia melayani. Wah, ke sana. Oh, ini perlu karunia kenabian ini. Panggil Mbak Kensi itu nabi, Mbak Kensi ke sana. Wah, saudara, kita menjadi tim, tidak menganggap rendah satu dengan yang lain untuk kepentingan bersama. Dan gereja itu sehat. Amin. Karena Tuhan ingin semua orang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita bangkit. Thank you. Thank you.